Ya kalau aku dibilang multi talent sih bisa dibilang gitu, tapi ya nggak seluruh apa ya seluruh hal-hal yang istilahnya kayak di luar dugaan itu nggak semua bisa. Tapi lebih dominan ke dunia musik sih kalau aku. Basically aku memang lebih didukung sih dari keluarga juga untuk bermusik. Nah, ini kenapa kok bisa aku bisa ke musik? Ya itu semua karena aku ada kemauan buat selalu belajar. Dan untuk kalian yang bilang nggak bisa, aku nggak bisa gini, ya cok wara gak iso, lek durung mbok cobaan sih baru tuh. Jadi lu itu harus belajar, Iya. belajar dan belajar. Meskipun sekolah lu nggak pernah belajar, tetap ya udah belajarin aja. Siapa tahu rezeki lu bisa di dunia artwork yang kerjanya santuy. Bisa dibilang freelance, iya bisa dibilang freelance. Gua lulus aja nggak bingung kalau masalah nganggur atau enggak. Bahkan yes, kerja gua sama dia itu saenake. Saya naik. Bi, ayo ngantor. Ya udah kita artwork. Iya. Kita kalau bi libur sih. Ya wis kita BHF. Jadi work from home. Tuh. Itu di 2017 aku mulai di dunia musik. Tapi sebenarnya basically aku masuk ke musik itu dari kelas 5 SD. Ya kurang lebih 8 tahun lah. 8 tahunan dari kelas 5 SD sampai sekarang kurang lebih, kalau nggak salah loh. Tapi kalau di dunia dapur rekaman recording aku masih dapat kurang lebih 2 tahun akhir-akhir ini, 2 tahun terakhir. Dari beberapa aplikasi yang udah tak coba banyak sih, tapi nggak tak sebut no. Itu Copyright ya? iya enggak masalahnya banyak, aku jelas nak lah nggak mari-mari video nih. Jadi masalah copyright like copyright nggak masalah karena kita rebrand sih, juga ngenalin. Cuman kalau kalian pengen tahu aplikasi apa yang tak gunain, silakan kalian cek link aja. Kalian bisa nge-DM di aku cara-caranya gitu. Terus aku masuk ke dunia visual itu baru ya akhir-akhir ini 1 tahunan lah kurang lebih. Awal kali aku beli kamera itu Sony A6000. Kamera murah lur, kamera kentang. Kamera kentang. Sebenarnya kalau menurut gua semahal apapun kamera lo, semurah apapun kamera lo, tapi kalau lo memang basically udah punya potensi di dunia itu, ya udah mau diapain lagi? Hardware software itu kalian itu pendukung. Oh, tapi percaya nggak sih kalau aku pertama ngonten itu pakai HP dan HP itu ya dibilang berapa megapiksel ya? 16 waktu tenarnya itu. Iya. Dan itu wah gimana buriknya gitu. Tapi ya gue juga dulu pertama konten juga pakai HP, fotografi awal kali pakai HP, tapi dari situ gue belajar kalau lu itu bisa berkarya tanpa harus menggunakan suatu hardware atau software yang mahal ketika lu nggak punya budget ataupun lu belum punya investasi untuk itu. Tapi ya udah pakai aja seadanya. So kalau kalian emang basicnya mainware kalian udah perfect, ya mau diapain lagi? Sekeren apapun kameranya pasti ya hasilnya bagus. Basicnya udah bagus apalagi kena performa hardware softwarenya lebih maksimal ya pasti lebih perfect lagi lah. Dasarnya itu intinya kalian mau belajar gitu aja wes. Hasil bagus jelek itu bonus. Yang penting kalian tahu dapat ilmunya. Kalau misal aku ambil angle di sini enggak cocok, ya wes muter rong ngelok angle sing apik. Wis iku tok. Terus yo ngedit ya gitu. Aku gak iso ngedit ngene, coba ngono lek belum nyobain langsung terjun. Dan ya kalau di dunia visual art working terutama di audio visual juga ya udah lu harus bener-bener ngasah gitu. Contoh ringannya banyak teman-teman gua yang udah gua ajarin juga. Jadi buat pala aku ajari, ya wis tak ajari. Aku kalau ngajari ya mek ngasih basic tok. Iya basicnya. Tak kasih basic wis kembangno dhewe. Soalnya basically kalau orang dipaksa untuk kon kudu ngene, ndak bisa. Kan biasanya kan orang awam itu langsung terjun ke situ kadang nggak paham gitu. Ya makanya itu kita harus ngasih materi utama dasarnya dulu biar mereka yang ngembangin gitu. Kalau dari gua sih gitu. Terus 2019 aku ikut program Kemendikbud lagi, Kemendikbud RI lagi. Itu programnya namanya Belajar Bersama Maestro. Oh. Aku
aku di situ belajar. Memang tak sengaja nggak ngambil di dunia musik. Soalnya aku mikir, buat apa aku kalau ngambil yang basically aku udah dapet basicnya buat dikembangin lagi. Kalau di 2017 aku ngambil di musik, 2018 itu sebenarnya aku juga ikut seleksi BBM 2018. Cuman aku nggak lolos. Itu aku ngambil di musik, cuman aku mikir di 2019 aku ngikut lagi, ngikut seleksi. Akhirnya keterima dan aku putusin ngambil di visual, di media. Jadi tuh kita ngerekam, ngefoto itu nggak pakai kamera. Kita ngerekamnya itu pakai skenografi. Skenografi itu salah satu art production yang bisa dibilang itu apa ya? Kolase. Nggak kolase sih. Kalau kolase kan kita mengambil beberapa part dari beberapa media dijadiin satu. Kalau kolase aku dulu ada pernah materi kolase juga, tapi kolasenya kolase 3D gitu. Terus aku masuk ke dunia skenografi, jadi mesin scan, atasnya itu tuh ada kacanya toh. Nah kaca itu objeknya itu di atas. Kalau biasanya kita di fotografi, videografi itu mengabadikan momen dan membuka momen. Tapi kalau di skenografi itu nggak berlaku. Kita harus membuat momen, membuat momen, mengabadikan momen, menciptakan momen. Jadi kita benar-benar diasah. Dan beberapa karya gua ada di portofolio Instagram pribadi juga ada beberapa. Tapi yes, emang tak buat belajar. Dan prinsipku itu hari ini pasti lebih baik dari hari kemarin. Dan esok lebih baik dari hari ini. Dan lusa lebih baik dari esok. Kalau aku gitu. Tapi pernah nggak sih kalau ya pertama terjun di dunia visual ya? Ya. Biasanya netizen itu jibir gitu karyamu, oh karyamu jelek gitu. Pernah nggak sih ada? Sering sih banyak. Tapi aku mikir gini, kalian cuman hanya bisa berkutip. Dalam kategori kalau aku ngeladenin, ngasih apa ya, membantah lah istilahnya. Iya. Kita ladenin, buat apa? Buang-buang tenaga. Mereka itu cuman butuh sebuah pembuktian, bukan sebuah obrolan omong kosong. Lebih baik kita buktiin aja. Gitu ya. Iyalah, buat apa? Dilayanin itu nggak usah sepelek noy lah, buat semangat. Sekali terjun buktikan kalau kita bisa. Belum tentu mereka juga bisa. Nah dari situ nanti pasti mereka kembali ke diri mereka. Pasti paham. Oh iya aku besok ngene lah, apa aku ngenyek. Tapi aku dulu sih apa ya? Gimana ya? Teman-teman aku itu nggak mendukung aku gitu loh. Kayak karyamu itu jelek, gak usah diterusin. Nah di sini di hati tuh wah apa kok uang ini lebih memberhentikan karya orang lain gitu. Oh gitu. Nah terus ya udah selama aku dengan cibiran itu nanti aku belajar dan pas saat lulus itu banyak temen aku yang mengkritik itu tadi minta tolong aku suruh ngeditin video atau Photoshop gitu. Itu pasti banyak yang kayak gitu. Apalagi gratisan, buanter. Mas, kayak nongnya nih, tapi gratis Mas yo. Wah, ini susah wes, angel, gak masuk. Nah, kalau dari aku sih ya, aku pribadi ya wes. Wong yang punya jati diri itu kita sendiri, yang punya kemauan itu kita sendiri. Ngapain mereka ngatur-ngatur? Yang punya hidup ini kita, aku. Dan jati dirimu dewe. Iya. Ndak lapo kono melu ngatur. Kon sapa aku? Ngono ae wis fair-fairan. Iya. Dan belum tentu orang itu juga kayak kita yang bisa untuk videografi, kreator. Nah, jadi wis intine lek dikritik, disaran ya diterima ae. Wis ngono ae. Hasilmu rekaman elek. Ya wis ngerekam dhewe ya apa. Tambah elek ya wis. Walah, ngono tok ae. Ya walah, kita mengkritiknya itu dengan suatu harga jual yang sedikit lebih mahal. Dengan kata walah, aslinya ya nyindir. Walah, mati nyindir. Karyamu kok tadi luwe ajur. Iya. Tapi ya wis dunia grafis itu kayak gitu. Kalau menurutku ya wis kalian enggak punya suatu benda atau suatu hardware atau suatu software. Kalian punya teman. Dunia kalian luas. Kalian ya hidup cuman sendiri. Ya udah kalian ngomong baik-baik lah. Ajak kerja sama lah bisa. Jangan sampai kalau kalian
Misal, Mas aku ono job ngene tapi aku gak duwe ngene, aku nyelang oleh ta. Kalian pinjem ya pinjem gak apa-apa, tapi ya ojo lali rek. Sing anu iki mbok kek ono ceperan ta, mbok jak ngopi ta, mbok jak mangan ta. Tak lek iso mbok jak kencan ta lek wedok maksude. Jadi ya tetap kembali lagi, tetap rumongso lah. Wong iku lek selama iso rumongso iso ngregani pasti iso diregani balik. Iya kayak apa ya? Timbul rasa terima kasih kembali. Ya Feedback intine lah, kayak suwon ngono lah. Wis mbok 50.000 ta, mbok piro lah. Sak mbok ini ya tetep apa misal akmu ana job fotografi. Sehari akmu 1,5 juta. Mbok 50.000 lah ya wis sik bati akeh-akeh sak ya wis kena awakmu kan. Ya sih seneng lho Mbak. Lah ya sik iso gawe tabungan. Wis pokoke kayak ono ngono ae standar suwon lah. Istilahnya mbok 1.000 lah. Iya. Wis kayak ngono iku. Dadi lah aku dulu sih gitu. Minjem, lebih baik minjem. Ya lebih baik minjem. Iya, daripada aku maksakno pengen tuku ngene. Tapi gak ada dana. Tapi gak ono dana terus masakno akhirnya njaluk dana wong tua iku gak apik. Lah iso lebih baik ngene. Tuku barang gawe duitmu dhewe teko hasil kerja. Jadi nikmat lah pokoknya. Mas yo titik-titik aku Iya, oleh nikmat antara duwe njaluk njaluk orang tua teko wong sama tua ambek hasil dhewe iku beda. hasil dhewe. Meskipun hasilnya per bisa dibilang per sekali job itu 500.000 lah. Tapi enggak kan bisa buat tabungan. Ketika kamu mendapat satu job 500.000, ketika kamu bisa mengejar deadline untuk penghasilan, terutama buat ngasah juga seminggu peng 10 ya wis kelihatan. 500.000 peng 10 wis 5 juta. Satu kamera. Masih satu kamera seri yang di low entry. Tuh. Lumayan sih. Ya lumayan kan? Seminggu 5 juta. Lek kamu bisa sebulan. Seminggu 5 juta, sebulan naik 4 minggu. 5 juta kali 4 es 20 juta. Bisa 20 dihitung juta sendiri itu ya. 1 bulan. Wis bayangno dhewe lah lek setahun ae wis 10 bulan. 20 juta ya, 20 juta kali 10 bulan wis ya wis hitungan dhewe rek, aku gak melu ngomong. Gak masuk soalnya, aku lek ngomong. Jadi intinya kayak gitulah. Kalian nggak punya hardware, kalian nggak punya software. Ya usaha rek, mbok iku nyelang, mbok iku download dan utamakno siji, Skill dhewe. skill. Balik ning skill, mindware. Ketika sak dukur-dukure hardwaremu, awakmu gawe laptop spek dewa, gawe Intel i9 atau Intel Xeon ataupun dia pakai grafis yang tinggi, RTX, GTX seri 4000 dengan V-card yang benar-benar performa tinggi, rame edan-edanan 64 giga, iku RAM taram ngono to. Terus awakmu gawe SSD 5 tera, iku SSD yang duitmu bener, duitmu manggrong-manggrong tapi skillmu nol, padha ae, gak guna. Mending iku gawe sing ono, justru lek iso iku gawe laptop kacang, gawe barang-barang sing yes low entry tapi lek dasare skillmu ono, ya wis, ya apa maneh. Ate diapakno? Iya. Wong dasare utekmu wis pinter. Wis Bisa, smart, friendly. Wis ngene iku. Menciptakan ide di Iya. visual tadi ya. Gus langsung anu ae. Heeh. Gas ae. Kadang juga lek aku ngedit gitu kewalahan, ya wis, yop, edit no, yop. Cuan yop. Aku wis bareng ngono. Iki saksine sak urip iki. Mati aku gak podcast lagi. Oh, ngono ya. Iya, Pak. Jadi ya itu tadi lah. Intinya ya perbanyak wawasan. Aku ya kerja di suatu studio juga, di studio visual, audio visual. Tapi ya wis, aku pada dasarnya materi uang itu yes gak ngurus aku. Bener akeh sing orang bilang, "Mas padahal uang kan kehidupan utama." Ya salah lek aku ngono tok. Kon ono duit tapi gak jelas hasilnya tekan di podo ae. Bisa dibilang nyolong kan? Iya. Nyolong ya oleh duit tapi gak jelas toh. Sing penting kan duit. Nah, tapi lek di aku gak berguna kalau gitu. Intinya aku ya wis seneng ae. Soalnya lek dasare hobi ku wis seneng, bahkan iso melebihi di perkiraan kita di luar jangkauan. Nah, moro-moro oleh pengalamannya oh iya rek. Nah, suatu saat investasimu lek dasarku investasiku bukan di uang, tapi investasiku di pikiranku sendiri, di jati diri dan materi untuk keuangan itu wis gampang aku mikir. Selama uang masih bisa dikejar ya wis, tapi lek ilmu lek pada hari itu juga dapat. Gak akan ya aku yakin lah 90% di kedepannya atau di esok hari ini gak bakal dapat lagi. Soalnya
ilmu itu murni untuk di pemikiran investasiku bukan di uang. Meskipun aku diwara kon opo barangmu ngene gak duwe duit ta diwara ngono. Lek aku ya nek guyu tok. Oh enggak kok, aku lebih suka menghargai apa yang ada. Dan bukannya aku gak mampu beli ya, bukannya sombong juga. Bukannya aku gak mampu beli sesuatu, tapi aku lebih menghargai uang because iku ya aku wis iso ngasilno dhewe, iso ngargai dhewe dan padha aku ya lek ngelek pasangan ku ya ngono. Lek iso sing menghargai Ngono ya. iyalah, menghargai uang. Soalnya lek ana wedok sing kayak ngono wis pasti bertahan. Soalnya dia nggak bakal ada lagi di cewek lain. Ngono ya. Iyalah, padha karo dek duniamu. Ketika kamu soal invest kayak ngono ya wis perjuang no, pertahan no. Lek iso perkembang no. Iya. Wis pasti. Intine ngono. Hidup itu mudah lur, tapi yang susah itu kembali ke diri sendiri. Mau apa enggak gitu aja. Tuhan menciptakan tangan dan kaki untuk berjalan dan untuk melakukan sesuatu kegiatan. Tapi jangan pernah kamu melupakan, Tuhan itu juga menciptakan otak untuk kamu berpikir gimana caranya otot-ototmu itu enggak terlalu capek untuk bekerja. Semua pekerjaan itu kelihatan ringan, kelihatan ada yang berat, ada yang waduh angel. Lah, lek kamu bilang berat, itu kamu kerjanya berarti kerja otot. Tapi lek kamu bilangnya ringan, it's okay. Banyak taktik, kamu bisa menggunakan taktik A, plan B, plan C. Nah itu, ya wis, lakono ae, gak masalah. Wis, intinya, kamu duwe pemikiran, wis pasti, kamu dikai otak karo sing kuwasa ya pasti manfaatin ae lah. Semaksimal mungkin. Jadi ya wis ngono. Lek kon gak duwe laptop ya wis. Ono HP kan? Iya. Aku biyen belajaranku gak HP nyok. Ngedit pun aku sebelum menggunakan suatu tim Device dari Adobe yang kelas untuk laptop, itu aku selalu menggunakan HP. Apa? Aplikasi apa? Lightroom. Lightroom. Iya. Oh, Aku fotografi selalu menggunakan Lightroom. sama berarti. Tim Lightroom. Photoshop itu hanya untuk ketika aku pengen menggunakan. Begitu juga dengan Corel Draw. Corel Draw itu juga untuk desain sih, lebih ke desain kayak banner, terus lain-lain lah banyak. Kalau Corel sih aku kurang menguasai sih. Sebenarnya banyak sih. Kalau dia nggak bisa Corel, aku nggak bisa Photoshop. Tapi dia bisa Photoshop, aku nggak bisa Photoshop. Kebalikan. Nah, Saling melengkapi. ya intinya gini loh, aku gawe nang Photoshop, ya wis gawe no Yobi. Lek ngono, pal, aku gawe nang gone Corel, ya wis tak gawe no, intine wali-walian. Feedback, saling feedback. Iya, jadi kita rumangsani lah, kon dijali tolong ini ya pasti kon suatu saat pasti tolong. Ngono ae lah, Ngono logi. ae. Iya, jadi intine lek ana kancamu ta ana tanggamu sing nyinyir, lara opo arek kok mulai dalu-dalu, mulai isuk. Batinku ya lah lapo sih sing duwe urip ya aku kok. Ngapain juga kalian yang ngurusin. Tapi dalam segi materi, skills, it's okay, tunjukin aja. Kayak aku contoh nih. Contoh di 2017. Aku pernah manggung itu pulang jam 3 pagi. Jam 3 pagi. Iya, soalnya aku tanda tangan kontrak lah, tanda tangannya inilah sama suatu kafe, suatu klien. Terus aku dibilang mulai isuk terus ae. Diwarang ngono aku. Ya gak lama teko iku aku dapat seminggu aku dapat surat email dari Kemendikbud RI kalau aku berangkat ke Jakarta. Pertama kali aku naik pesawat. Oh, pertama kali sama temanku. Nah, temanku tak bilang, "Kon ero acara numpak pesawat." Ero malah karek numpak tok longgo. Iya ro maksudnya aku ro iku. Maksudnya kok prosedure. Terus aku besoknya pas hari Senin aku pengajuan ke STM Semen. Aku sekolah dulu di SMK Semen Gresik. Nah itu sekolah favorit lor. Jadi aku ya bilang, "Pak, saya dapat kayak gini dari Kemendikbud RI." Nah kepala sekolah itu sebenarnya sempat nggak percaya. "Lu iya dah. Kamu naik apa ke sana ya?" "Naik pesawat, Pak." "Maskapainya apa?" "Lah maskapainya itu suatu maskapai yang bisa dibilang yang benar-benar perfect." Dan itu aku pernah sekali itu senilai 1.750.000 kalau nggak salah di tahun 2017. Itu uang sendiri atau? Enggak lah, ngapain uang sendiri. Oh gitu. Full funded lah sama Oke, kementerian. oke. Di sana cuman kita dikasih materi, yes, enak lah istilahnya. Terus Capsek sempat nggak percaya kalau aku dapat gitu,
dikira berita hoax, terus akhirnya dicek ternyata beneran. Ya wes akhirnya aku berangkat. Ya wes kamu buta wae, bahkan sampai kartu pelajar itu di prioritas norek. Kamu udah punya kartu pelajar belum pak? Ya udah tunggu, telepon saya jam 8 ditelepon, jam 9 wis metu kartu pelajarku, udah diambil sana. Ya udah tak ambil. Karena ngono ya besoknya dapat 2 hari aku berangkat ke Jakarta. Pak saya berangkat Jakarta bareng sama temanku yang di Semansa. Kira kita ke Juanda naik pesawatnya terbang untungnya. Coba pesawatnya melakukan nang banyu ngono medeni paling. Pesawat selam. Kapal selam ngono. Ya itu terus akhirnya ya wis aku sampai di Jakarta. Kesalahanku waktu 2017 itu canggung. Para temanku dan ya apa dan nunggu pojok. Kesalahannya kan itu kita menutup. Nah, aku gak ngulangin di 2019 aku dapat undangan lagi. Beruntung seleksi sekitar 13.000 anak se-Indonesia kalau nggak salah. Aku keseleksi 3.000 besar, seleksi lagi 300 besar. Jadi se-Indonesia. Akhirnya aku dapat teman lagi se-Indonesia lagi. Gitu ya. Iya, jadi lah dibilang temanku banyak sih banyak, tapi banyaknya nggak di sekitar sini, tapi di setiap provinsi, setiap kota, bahkan Sabang sampai Merauke pun ada aku. Jadi lah aku pengen main. Andi nang Malang. Ya wis aku tinggal ngontek teman Malang. Ya aku pengen main ke Jogja, ya wis tinggal ngontek anak Jogja. Kayak pasukan gitu ya. Iya iyalah, pastilah. Terus kita pengen meet at greet. Ayo anak Jawa Timur meet di mana? Di Surabaya misalnya. Ya wis kita meet ke Surabaya. Aku sih gitu dan enggak tahu ngurusin lah kayak ngono wis bodo amat lah aku arek. Los rewel. Oh, iya. Los dol jarine Mas Denny. Jadi kan itu tadi ceritanya kan menarik banget nih. Nah, yang nonton nih kira-kira ada pesan nggak buat yang nonton video ini? Terutama yang untuk nonton nih ya, kesan-pesan. Kalau kesanku sih hidup itu mudah, yang rumit itu dari kalian sendiri. Dan pesannya itu, kalau pesan dari aku, terus melangkah meskipun banyak cipiran lah, serumit apapun hidupmu, selama kamu mau berusaha, selama kamu bisa untuk berpotensi di duniamu, explore duniamu lebih luas. Ya udah terus maju aja. Intinya kayak kamu berjuang ke cewek. Ketika kamu masih ada harapan untuk berjuang, ya wes berjuang no. Lek kamu nggak ada harapan untuk berjuang, ya wes insya Allah ada dalan liane. Jadi ya wes pasti ada dalannya lah. Intinya gitu. Kembali ke dirimu sendiri dan aja pernah takut menghadapi dunia barumu. It's okay. Ini salam dari gua. Kalau aku sih kesan pesannya itu ya gimana ya? Tuhan itu menciptakan otak dan ya otak itu harus digunakan untuk berpikir. Kayak plan A-mu itu gini, terusan oh tidak sesuai, berarti pindah ke plan B apa plan C gitu. Benar. Dan pesanku sih kalau kalian berkarya itu kalau duniamu lagi tidak mendukung, terus kembangkan gitu aja karyamu, jangan sampai padam gitu. Iya pasti. Soalnya gini, kalau karya itu selamanya, tapi kalau uang itu sementara. Iya. Sepengalamanku gitu emang. Dari beberapa kali kerjasama, beberapa kali untuk cipta karya pun segitu. Karya itu selamanya. Masih orangnya udah nggak ada, tapi karyanya tetap ada. Iya. Dikenang lah istilahnya. Kenang. Oh iya rek, aku dulu pernah punya karya kayak gini. Bangga wisan. Belum tentu tonggomu sok kayak ngono. Iya. Pasti. Jadi Tuh. cibirannya itu jangan dimasukkan ke hati. Kalau masukkan hati, wah, sumpah baper Ya buat banget, aja, gitu. buat santuy gitu aja. Terusan slowly lah. buktikan kalau mereka itu mereka salah. Iyalah, Nilaimu gitu. penting loss, tetap loss. Gitu aja. Loss Gitu aja tapi sih. ro batasan loss ya, loss. Iya. Los tapi ojo di dolno. Iya, tadi aja loss dol. Ya. Kok ya bener sih, loss wae gak masalah, tapi ya Aja ro didol. batasan. Jadi dol. Ngono. Ya ngono aja pesanku. Ya, pada pesanku ya ngono ae. Intine berkarya itu karya is everything. Artwork itu suatu kebanggaan dari kita sendiri. Terutama gua sama Yofi yang akhirnya nggak nyangka bisa setim, sekantor, sekampus, iso-iso meneh sebangku iki. Pokoknya enggak seranjang.
ojo sampai lah. Ojo abot wis. Ranjangnya gak kuat. Ranjang villa maksudnya ranjang hotel lek turu bareng ono event bareng red itu sing aneh maksudnya. Pikirannya jangan traveling dong. Iya, ojo travelingnya salah bisa alamatnya. Ojo salah server, oke. Jadi itu aja sih podcast kita berdua. Aku sama Noval mengucapkan terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, see you next video.